Dalam konsep Law of Attraction, kita diajarkan untuk fokus pada hal positif, pada hal yang kita inginkan, agar keinginan ini kemudian terpancar menjadi sebuah medan energi yang beresonansi dengan medan energi sejenis di luar diri kita, dan kemudian menarik mendekatkannya dalam hidup kita. Namun demikian, ada satu hal yang seringkali banyak dilewatkan dalam pemahaman ini, yaitu cara pandang kita atas dunia di luar diri kita. Bagaimana cara pandang kita atas dunia ini sangat menentukan kualitas dari Law of Attraction ini? Simak uraiannya di Life Restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama saya Alguskan Nalendra di Life Restoration serial video. Sebagaimana selalu kita lalui di berbagai episode sebelumnya, begitu juga di episode kali ini sudah ada sebuah tema pilihan yang akan kita kupas untuk membersamai Anda menutup akhir minggu dengan lebih penuh makna. Tapi sebelum memasuki topik bahasan kita di minggu ini, seperti biasa saya ingin mengajak Anda untuk like dulu video ini sehingga Anda bisa menemukannya dengan lebih mudah nanti di daftar video yang Anda sukai. Subscribe juga YouTube channel ini, Alguskan Nalendra, kalau Anda belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi sehingga Anda bisa menjadi salah satu dari mereka yang pertama kali mendapatkan informasi setiap kali saya mengunggah berbagai konten inspiratif terbaru di YouTube channel ini. Mengawali perjumpaan kita di episode kali ini, saya ingin membuka dengan sebuah kisah yang mungkin saja sudah pernah atau bahkan sering Anda dengar, tapi tidak ada salahnya kalau kita mengulasnya dari sudut pandang tersendiri. Alkisah, sepasang suami istri hidup di sebuah desa. Sang istri memiliki kebiasaan untuk mengomentari berbagai hal di luar rumahnya. Suatu hari ia mengomentari cucian yang dijemur oleh tetangganya di depan rumahnya. Ia mengatakan pada suaminya, "Lihat, tidak becus sekali tetangga itu mencuci spraynya. Spraynya masih kotor dan kumal." Sang suami tidak banyak mengomentari apa yang dikatakan oleh istrinya, ia hanya fokus mengerjakan tugasnya seperti biasa. Hari demi hari berlalu dan demikianlah setiap pagi sang istri mengomentari cucian yang dijemur oleh tetangganya di depan rumahnya. Ia menganggap cucian mereka kotor dan kumal. Sampai kemudian, satu hari sang istri terbangun dan ia mengatakan pada suaminya, "Lihat, cucian tetangga kita di depan sana. Tidak biasanya, kali ini cucian mereka bersih sekali. Aku heran, apa yang mereka lakukan pada cuciannya?" Sang suami menjelaskan, "Mereka tidak melakukan apapun. Aku mencuci jendela itu pagi ini." Apa yang bisa kita petik dari kisah tersebut? Yes, cara seseorang memandang dunia di luar dirinya akan sangat menentukan penilaiannya terhadap dunia itu dan akan mempengaruhi responnya dalam menjalani kehidupan di luar dirinya. Kisah itu memang bukan kisah yang baru-baru amat, akan tetapi tidak ada salahnya kalau kita menggunakan kisah itu untuk memperbaharui cara pandang kita dalam memandang kehidupan di zaman sekarang ini. Bukan sebuah kebetulan saya mengangkat tema ini, seiring dengan meningkatnya tekanan di zaman modern ini, ada begitu banyak orang yang menjalani kehidupan dengan penuh keluh kesah. Mengeluh dan berkesah bukanlah suatu hal yang tidak manusiawi. Hal tersebut sangatlah manusiawi. Sebagai manusia wajar saja kalau kita punya ketidakpuasan dalam menjalani kehidupan. Akan tetapi menjadi permasalahan ketika segala sesuatu selalu kita persoalkan dan kita selalu berkeluh kesah terhadap segala sesuatu yang kita alami. Jika itu yang terjadi, jangan-jangan yang salah bukan dunia di luar diri kita, tapi cara kita dalam memandang dunia itu. Jangan-jangan yang salah bukan kehidupan, tapi cara kita dalam memandang kehidupan itu. Ada orang-orang yang ketika menjalani kehidupan di luar dirinya yang penuh masalah, mereka tetap bisa melewati berbagai masalah itu dengan sabar, tegar, dan bahkan penuh syukur. Mereka menganggap apapun yang terjadi dalam hidup mereka sebagai sebuah ujian atau tantangan yang mendewasakan diri mereka. Sehingga apapun yang terjadi, mereka tetap memandang dunia ini sebagai suatu hal yang layak mereka syukuri. Tapi ada orang-orang tertentu yang meskipun perkara yang mereka alami bersifat kecil, mereka bisa sedemikian heboh menempatkan dirinya sebagai korban yang malang dalam kehidupan yang dijalaninya, dan mereka fokus berkeluh kesah memandang dunia ini sebagai suatu kemalangan. Saya tidak sedang mengatakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Yang saya pahami, dunia ini bersifat netral adanya. Artinya, cara kita memandang dunia ini sendirilah yang akan menentukan cara kita merespon dunia dan menjalani kehidupan kita di dunia ini.
Jika kita hubungkan dengan kisah sebelumnya tadi, cara pandang kita dalam menilai dunia di luar diri kita inilah yang diwakili oleh ilustrasi kaca yang dilihat oleh si istri ketika memandang cucian yang kotor di luar sana. Jika kaca ini kotor, jika cara pandang ini kotor, tidak peduli seberapa indah pun dunia di luar sana, maka kita hanya akan melihatnya sebagai perkara yang kusam dan kotor. Sebagai seorang coach dan hipnoterapis, saya membantu para klien saya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidupnya. Ada kalanya beberapa di antara mereka datang dengan berbagai luka dan sakit hati dalam dirinya yang membuat mereka akhirnya memandang dunia sebagai sebuah tempat yang penuh dengan kekusaman. Mereka kehilangan rasa syukurnya karena mereka memandang dunia adalah sebuah tragedi dan kemalangan berkepanjangan yang sedemikian menyiksa batin mereka. Tapi lagi-lagi, kita tidak fokus membicarakan benar dan salah di episode kali ini. Yang kita fokuskan adalah bagaimana kita bisa belajar dari semua ini untuk membantu menata kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Yang bermula dari memperbaiki cara pandang kita dalam melihat dan menjalani dunia di luar diri kita. Mengapa hal ini sedemikian penting untuk kita pahami? Karena sebagaimana saya katakan di awal tadi, cara kita dalam memandang dunia akan sangat menentukan cara kita menjalani dan merespon dunia ini sendiri. Saya telah menjumpai ada begitu banyak orang yang memandang dunia dengan cara yang kusam dan mereka berakhir dengan kisah hidup yang sama kusamnya. Yang terburuk adalah hari demi hari yang mereka lalui semakin membuat mereka meyakini bahwa dunia ini sedemikian kusamnya dan akhirnya berujung pada berbagai tindakan-tindakan di luar kewajaran yang tidak sepantasnya dilakukan seandainya saja mereka bisa memandang dunia dengan cara yang tepat. Kunci pentingnya ada pada satu pemahaman bahwa manusia adalah makhluk yang beroperasi dengan makna dan keyakinan. Yang kita maknai, yang kita yakini terhadap dunia di luar diri kita, itulah yang menjadikan kita merespon dunia itu sebagaimana cara kita memaknai dan meyakininya. Mereka yang memandang dunia dengan cara pandang yang cerah akan memandang segala sesuatu di sekitarnya cerah adanya dan mereka bisa menikmatinya dengan penuh syukur. Akan tetapi, mereka yang menjalani kehidupan di balik cara pandang yang kusam akan selalu melihat berbagai kekurangan dunia di luar dirinya dan mereka hanya bisa menyimpulkan dunia ini kusam adanya. Menariknya lagi, kedua hal tersebut bisa benar adanya. Mereka yang memandang dunia di balik cara pandang yang penuh syukur, entah kenapa, hari-hari yang mereka jalani akan lebih banyak mendatangkan berbagai hal yang bisa mereka syukuri dalam hidup mereka karena itulah yang mereka tarik dalam hidupnya. Namun bagi mereka yang menjalani dunia dengan cara pandang yang kusam, maka tidak perlu heran jika kemudian ada lebih banyak hal yang menjadi kusam dalam hidup mereka karena itulah juga yang mereka tarik dalam hidupnya. Jika kita hubungkan dengan konsep law of attraction atau hukum ketertarikan atau hukum tarik-menarik, bisa kita dapati bahwa alam semesta ini terdiri dari kumpulan energi dan begitu juga manusia kita adalah makhluk energi. Apa yang kita pikirkan akan membentuk sebuah medan energi yang kemudian kita pancarkan dan beresonansi dengan medan energi lain di luar sana dan menariknya dalam hidup kita. Disinilah cara pandang kita dalam melihat kehidupan akan mewakili jenis dari medan energi yang kita pancarkan dan kemudian beresonansi dengan berbagai hal di luar diri kita yang kemudian kita tarik dalam kehidupan kita. Sampai sini, bukankah bisa kita simpulkan bahwa jika cara pandang kita dalam melihat kehidupan ini kusam adanya, maka yang kita tarik pun adalah perkara-perkara yang kusam dalam hidup kita. Namun, jika kita melihat kehidupan ini sebagai hal yang patut kita syukuri, begitu juga kualitas medan energi yang terbentuk akan membawa begitu banyak rasa syukur dan mendatangkan lebih banyak hal lagi untuk kita syukuri. Saya tidak akan berpanjang lebar menjelaskan tentang konsep dari Law of Attraction karena sudah banyak sekali bahasan yang mengulas itu di YouTube ataupun di berbagai bahasan pengembangan diri lainnya. Yang ingin saya bahas di sini adalah bahwa seringkali satu hal yang terlupakan dari Law of Attraction adalah begitu banyak orang yang diajarkan untuk menata cara berpikirnya agar mereka bisa fokus pada hal yang mereka pikirkan dan menariknya dalam hidup mereka. Namun mereka lupa mengubah cara pandangnya atas dunia di luar diri mereka. Cara pandang dalam melihat dunia akan menjadi lapis keyakinan paling mendasar yang kemudian mewadahi berbagai jenis lapisan keyakinan lain di atasnya. Tidak peduli seberapa banyak atau seberapa positif pun Anda fokus memikirkan hal-hal yang sedang Anda ingin tarik dalam kehidupan ini, jika cara pandang Anda dalam melihat dunia adalah cara pandang yang kusam, maka semua lapis keyakinan ini akan diwarnai oleh energi yang kusam ini. Jangan heran jika hal ini mengkontaminasi pancaran energi yang Anda sedang lepaskan pada alam semesta ini. Dan sampailah kita ke kesimpulan akhir yang menjadi bahasan penutup dari episode kali ini, yaitu ada begitu banyak konsep yang mengajarkan untuk bisa fokus pada hal yang Anda pikirkan untuk bisa menciptakan law of attraction yang baik. Dan itu semua benar adanya. Namun saya ingin mengajak Anda untuk fokus juga memperbaiki cara Anda memandang kehidupan. Karena ini bukan sesuatu yang Anda fokuskan, tapi yang Anda biasakan. Terlepas dari seberapa banyak pun Anda tekun melatih diri untuk fokus pada hal yang Anda pikirkan, ingat juga untuk mengawali itu semua dengan memandang kehidupan ini sendiri sebagai suatu hal yang positif, hal yang menyenangkan, hal yang penuh rasa syukur dan layak disyukuri.
Ketika hal ini bisa kita lakukan dengan baik, maka kita sedang membersihkan berbagai lapisan energi lain yang kita pancarkan untuk beresonansi dengan berbagai hal yang kita fokus pikirkan tadi. Satu pertanyaan yang juga sering muncul adalah, lalu dari mana cara pandang yang kusam ini bermula? Tanpa bermaksud panjang lebar, lebih baik kita fokus saja pada intinya. Jawaban sederhananya adalah yaitu dari luka dan trauma yang tidak terselesaikan dalam hidup kita. Sebagai manusia tidak bisa dipungkiri, ada kalanya kita mengalami berbagai peristiwa yang membuat kita terluka atau mengalami trauma. Luka dan trauma yang tidak terselesaikan inilah yang kemudian memenuhi diri kita dengan berbagai emosi negatif yang kemudian mengotori medan energi dalam diri kita, menjadikan kita memandang kehidupan dengan penuh rasa takut, penuh rasa sedih, penuh rasa marah, atau berbagai jenis emosi negatif lainnya. Maka hal ini juga menjadi satu kesimpulan penutup yang tidak kalah pentingnya. Untuk bisa memiliki cara pandang yang positif, yang baik, yang penuh syukur terhadap kehidupan, kita pun harus membersihkan hati kita. Kita pun perlu menyembuhkan diri kita dari berbagai luka dan trauma yang tersimpan di pikiran bawah sadar, agar secara refleks dan otomatis cara pandang kita dalam memandang kehidupan ini tersimpan di pikiran bawah sadar sebagai cara pandang yang penuh syukur dan penuh dengan energi positif. Hal itulah yang kelak akan membuka jalan dan membersihkan berbagai pancaran energi yang kita lepaskan pada alam semesta ini. Demikian inspirasi singkat di Life Restoration serial video kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat, subscribe YouTube channel ini, Auguskan Nalendra, kalau Anda belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda bisa mendapatkan informasi terbaru lainnya ketika saya mengunggah konten berikutnya di YouTube channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat, berkah berlimpah, dan bahagia selalu.